Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait polemik yang banyak menyita perhatian publik, yaitu pembangunan bendungan bener dan pertambangan batu andesit di Desa Wadas, Jawa Tengah. Kontroversi pembangunan bendungan bener dan pertambangan batu andesit di Wadas sudah berjalan sejak bulan Maret tahun 2018 sesuai dengan ketetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/41 tahun 2018. Bendungan ini merupakan salah satu dari 58 program strategis nasional sektor bendungan dan irigasi yang telah disahkan melalui Perpres nomor 109 tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Kontroversi ini berkaitan dengan pelestarian alam dan perekonomian warga setempat seperti perkebunan, pertanian, dan kehutanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, mari kita bahas bersama narasumber kita, yaitu Ibu Mada, salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Malang. Berbicara masalah kekisruhan yang terjadi di Wadas beberapa pekan lalu, kita harus kembali melihat bagaimana awal mulanya kasus ini muncul. Gitu. Tidak bisa dilepaskan dari tahun 2013, di mana pemerintah mencanangkan program strategis nasional bendungan bener. Gitu. Jadi pemerintah merasa bahwa daerah Purworejo membutuhkan suatu bendungan untuk meningkatkan produktivitas para petani, sehingga pembentukan atau pembangunan bendungan bener dianggap sebagai solusi. Gitu. Jalan masuknya adalah menggunakan landasan legal formal UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Gitu. Kemudian pada tahun 2013 hingga 2018 dilakukanlah berbagai upaya, berbagai program untuk memastikan bendungan bener ini bisa mulai dijalankan. Di tahun 2018 mulai ada penolakan, mulai ada gerakan perlawanan dari masyarakat secara nyata. Bukan berarti dari 2013 masyarakat tidak tahu, hanya saja semua masih tidak pasti. Jadi dari rentang waktu 2013 hingga 2018 sudah ada pengeboran tanah, sudah ada uji tanah dan lain-lain, dan masyarakat juga mengetahui, tapi belum ada kejelasan secara pasti bahwa area mereka akan dipakai untuk pertambangan batu andesit, di mana pertambangan itu digunakan untuk mendukung proyek bendungan bener. Gitu. Nah, baru di tahun 2018 muncul perlawanan dari masyarakat dengan pertimbangan yang pertama adalah kerusakan lingkungan. Gitu. Jadi melakukan pertambangan di wilayah mereka sama saja akan merusak ekosistem Bukit Menoreh, di mana Bukit Menoreh adalah salah satu area resapan air. Sehingga kalau area itu ditambang, kekhawatirannya adalah akan terjadi bencana. Yang paling dekat, yang paling relevan adalah rawan longsor. Itu satu. Jadi pertimbangan masyarakat untuk menolak pertambangan ini adalah kerusakan lingkungan. Dan yang kedua, jangan lupa, masyarakat di sana lahir, hidup, tumbuh, bekerja, dan berbudaya di area itu. Jadi tanah tidak hanya sekedar perkara material, tapi adalah bagian dari kehidupan mereka dari lahir hingga mati nantinya. Gitu. Nah, ada yang tidak match dengan apa yang ditekankan pemerintah dan apa yang diajukan oleh masyarakat. Di satu sisi pemerintah selalu menjelaskan bahwa bendungan bener akan sangat bermanfaat untuk masyarakat di daerah Purworejo, Wadas, dan lain-lain, karena bendungan ini bisa bendungan ini akan memberikan irigasi yang baik sehingga petani produktivitasnya akan meningkat, kesejahteraannya akan meningkat. Di sisi lain, masyarakat tidak menolak dibangunnya bendungan bener. Yang ditolak masyarakat adalah pertambangan batu andesit di areanya. Gitu. Jadi ada masalah yang tidak match, di mana pemerintah menekankan pentingnya bendungan bener, tapi masyarakat menekankan pertambangan andesit itu yang akan merusak lingkungan mereka. Seperti itu. Nah,
nampaknya dan bisa dipastikan tidak ada komunikasi untuk mencari jalan tengah dari tidak match-nya pandangan antara pemerintah dan masyarakat gitu. Kenapa? Karena akhirnya di tahun 2002 seperti yang kita ketahui beberapa minggu kemarin ada kerusuhan yang terjadi ketika Badan Pertanahan Nasional mulai melakukan pengukuran lahan. Kenapa kekisruhan ini bisa terjadi? Karena ada aparat yang ikut terlibat untuk mengamankan, dan ini dianggap sesuatu yang mengintimidasi masyarakat. Kenapa? Kalau memang masalah ini sudah selesai, kalau memang pemerintah sudah berdialog dengan masyarakat untuk meluruskan semua salah paham dan mengetahui apa yang diinginkan masyarakat, maka tidak perlu ada aparat, tidak perlu ada polisi dengan jumlah yang besar untuk mengamankan pengukuran lahan. Gitu. Nah, yang terjadi kemudian adalah pengukuran lahan berujung kekisruhan karena banyak masyarakat yang kemudian ditangkap. Nah, ini adalah hal lain lagi yang bisa kita lihat bahwa pemerintah menggunakan pendekatan represif untuk menghadapi masyarakat. Pemerintah membawa aparat untuk mengintimidasi. Kenapa intimidasi? Karena banyak kita bisa lihat dari media manapun yang menjelaskan bahwa rumah-rumah penduduk banyak yang dikepung. Atau sebenarnya bukan dikepung, tapi aparat itu duduk-duduk di rumah mereka dan lain-lain gitu. Nah, ada aksi intimidasi, lalu ada saling tuding bahwa polisi menuding masyarakat yang memprovokasi duluan dengan membawa senjata tajam dan lain-lain. Tapi masyarakat juga menuding bahwa justru yang membawa senjata tajam atau memprovokasi atau melakukan kekerasan lebih dulu itu adalah polisi. Gitu. Intinya adalah pemerintah dianggap atau nampak melakukan tindakan represi. Padahal seharusnya ketika ada sudut pandang yang berbeda, ketika ada pergesekan dengan masyarakat, yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah mengedepankan pendekatan yang persuasif. Ada dialog, ada komunikasi dua arah. Nah, komunikasi dua arah ini bukan hanya sekedar pemerintah mengundang masyarakat untuk menyosialisasikan program mereka, tapi pemerintah bersedia mendengarkan apakah masyarakat menyetujui atau menolak program ini. Jika setuju, kenapa? Jika menolak, alasannya apa? Baru kemudian bisa dicari jalan tengahnya. Gitu. Nah, dengan bukti bahwa terjadi represi dan lain-lain, ini menunjukkan pendekatan persuasif itu tidak dilakukan dengan maksimal. Itu satu hal. Hal lainnya adalah ternyata di kemudian hari belum lama ini banyak para akademisi yang membedah analisis dampak lingkungan bendungan Bener. Apakah prosedurnya sudah benar atau masih ada yang ganjal seperti itu, dan hasilnya adalah ternyata analisis dampak lingkungannya dianggap menyalahi prosedur. Kenapa? Karena andal proyek bendungan Bener dijadikan satu dengan andal pertambangan batu andesit. Padahal dampak lingkungan dari proyek pembangunan bendungan dan dampak lingkungan dari pertambangan batu andesit itu sangat berbeda. Jadi seharusnya prosedur ini sudah menunjukkan bahwa ada cacat prosedur dalam analisis dampak lingkungannya. Gitu. Dengan dampak lingkungan yang berbeda, seharusnya analisis dampak lingkungan yang dibuat atau yang dilakukan pemerintah itu juga harus berbeda, nggak bisa dijadikan satu. Gitu. Nah, ujungnya adalah kita bisa melihat bahwa pemerintah melakukan pendekatan represif ketika berhadapan dengan masyarakat. Lalu masyarakat dianggap tidak diajak duduk bersama dalam menyelesaikan masalah. Gitu. Kenapa? Karena pemerintah punya klaim bahwa 80% masyarakat itu bersedia untuk melepaskan lahannya untuk dijadikan area pertambangan batu andesit. Padahal bisa bisa dilihat dari beberapa media, 80% yang setuju melepaskan lahannya itu adalah orang-orang yang dia punya tanah di sana tapi tidak hidup di sana. Atau orang-orang yang dia hidup di sana tapi ketika ada
pertambangan tidak berdampak, kehidupannya tidak terlalu berdampak. Sedangkan orang-orang yang dengan tegas menolak dilakukannya pertambangan andesit itu karena mereka hidup di sana, tumbuh di sana, berbudaya di sana, sehingga ketika ketika pertambangan itu dilakukan, satu ekosistem itu rusak, lingkungan itu rusak, dan ruang hidup mereka juga terganggu. Ini adalah masalah yang serius yang seharusnya pemerintah sebagai institusi yang menyelenggarakan pelayanan publik harus bisa menggunakan pendekatan yang lebih humanis kepada masyarakatnya. Tapi yang terjadi adalah sayangnya sebaliknya gitu. Nah, ada contoh bahwa pemerintah menggunakan pendekatan represif, lalu analisis dampak lingkungan yang dianggap menyalahi prosedur atau banyak hal yang ganjil. Ujungnya apa? Ujungnya adalah public distrust, dan ini tidak bisa dihindari. Masyarakat makin tidak percaya dengan pemerintah gitu. Kenapa? Karena masyarakat melihat bahwa ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, mereka akan curiga. Apakah betul kebijakan itu dikeluarkan demi kepentingan rakyat, demi kesejahteraan rakyat, atau ada hidden motifnya? Gitu. Jadi di satu sisi masyarakat semakin tidak percaya dengan institusi pemerintahan, dan di sisi lain masyarakat semakin tidak simpatik kepada aparat, atau dalam kasus ini khususnya kepolisian. Kenapa? Karena aparat seharusnya hadir untuk mengayomi, untuk memberi rasa aman, tapi justru masyarakat melihat contoh yang lebih sering adalah mereka muncul dengan wajah yang represif gitu. Jadi dari kasus Wadas ini, kekisruhan Wadas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa ujungnya adalah public distrust, bahwa masyarakat bisa semakin tidak simpatik dengan aparat dan semakin skeptis dengan semua kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Dan ini masalah serius yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah adalah penyelenggara pelayanan publik, karena pemerintah adalah penyelenggara pemerintahan, seperti itu. Nah, bagaimana relevansinya dengan keilmuan kita, atau bagaimana relevansinya dengan mahasiswa ilmu pemerintahan adalah mahasiswa kita harus bisa melihat dengan kritis fenomena ini. Tidak hanya fokus kepada kekisruhannya aja, tidak hanya fokus kepada ada masyarakat yang menolak, tapi harus bisa secara analytical mengungkapkan pandangannya bahwa oke, ketika suatu kasus, maka apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan pemerintah. Dan ketika bergesekan dengan masyarakat, bagaimana sebaiknya masyarakat mengorganisir diri, atau bagaimana seharusnya masyarakat meminta bantuan, sehingga antara masyarakat dengan pemerintah itu bisa duduk bersama untuk mencari solusi, untuk mencari jalan tengahnya, seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan, melihat masalah Wadas itu tidak hanya fokus terhadap represif yang dilakukan pemerintah, tidak hanya fokus kepada represif yang ditunjukkan pemerintah, tapi kita harus bisa melihat lebih jauh bahwa ujung dari semua tindakan ini adalah public distrust, yang itu tentu akan merugikan pemerintah dan masyarakat, seperti itu.